Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena kasih karunia Tuhan kami masih boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Dan kami rindu biarlah sebelum kami melakukan segala kegiatan, kami mau melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lewat renungan yang akan kami dengarkan pagi ini, kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami. Biarlah setiap benih firman-Mu menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami, berbuah, dan kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Di dalam Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39 dan juga tertulis dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah pada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan. Tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut, dan sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Demikian tercatat dalam Matius 15 ayat 36. Ajaib! Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Terdapat dalam ayat 37 dan 38. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin? Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Seperti yang tercatat dalam ayat 36. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya. Mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Juga termasuk di dalamnya membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi. Bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Ucapan syukur juga dalam merupakan bentuk cara di mana kita menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Dan juga percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Lalu, mari kita lihat ayat berikut ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tercatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pertanyaannya, apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik? Saudara, ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus bagi kita. Harus kita ingat juga bahwa penyampaian ucapan syukur pun harus dilakukan di dalam nama Yesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terdapat dalam Efesus 5 ayat 20. Seperti mujizat yang sudah dijelaskan tadi, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu saudara, janganlah putus asa. Janganlah hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan percayalah, Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Dalam segala hal, mari ucapkan syukur karena ada kuasa luar biasa di dalamnya. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa betapa luar biasanya ada kekuatan yang dahsyat ketika kami mengucap syukur di dalam segala hal kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa itulah yang Kau kehendaki bagi setiap kami. Bukan dalam keadaan kami baik-baik saja, tetapi dalam kondisi kami terhimpit, terdesak, di dalam tekanan. Kami mau belajar menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Karena itu ya Bapa, biarlah pagi hari ini setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh disegarkan kembali. Dan kami boleh diingatkan kembali bahwa betapa luar biasa ketika kami menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami yang akan melakukan aktivitas pagi ini. Apapun yang akan terjadi sepanjang hari ini kami percaya, kami tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mampukan kami untuk memiliki respon yang benar terhadap tekanan, terhadap situasi apapun. Dan kami mau tetap berkatakan, Engkau Tuhan yang baik dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.